Hai, selamat datang di Harajuku Network. Sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya jika kalian subscribe atau langganan channel ini. Kalau udah, aku ucapkan selamat menonton videonya. Cerita hari ini, menjadi orang yang dicintai. Part 2. Sudut pandang Dimas. Dalam keadaan setengah sadar, aku merasa ada seseorang yang coba membangunkanku. Aku tak tahu suara siapa itu, yang jelas, suara itu terus menggema di telinga sampai membuatku terpaksa membuka mata. "Mbak, bangun, udah jam berapa ini?" teriak seorang ibu-ibu dengan suara keras dan lantang. Aku sama sekali tak tahu siapa ibu itu. Begitu aku bangun, ibu itu keluar dari kamar. Sambil mengucek mata, ku coba untuk mengembalikan kesadaranku. Saat itulah kusadari ada yang nampak berbeda dengan pemandangan yang biasa kulihat. Apakah aku masih bermimpi atau gimana? Kenapa nuansa kamar yang kutempati berubah? Rasanya sebelumnya kamar ini putih polos biasa. Kenapa sekarang jati pink berdekorasi princess? Ini aku kesasar atau terdampar di mana? Belum juga sempat kudapatkan jawaban atas pertanyaanku. Aku kembali dikejutkan oleh anak kecil yang masuk. Anak laki-laki itu menghampiriku. "Mbak, buruan keluar, dipanggil bunda tuh." "Apa mbak? Siapa yang dimaksud mbak sama anak ini? Gak mungkin dong ditujukan ke aku. Aku kan laki-laki, mana mungkin dipanggil mbak." Aku pun turun dari tempat tidur. Lagi-lagi aku merasa ada yang aneh. Ini gak mungkin. Tinggi anak kecil itu kenapa terlihat sama denganku? Aku jadi takut. Dengan cepat kuperiksa seluruh badanku satu persatu dari ujung kaki sampai kepala. Oh tidak, kaki dan tanganku kenapa jadi mungil gini? Rambutku juga terasa lebih panjang dan lembut. Kenapa ini? Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Lalu ku coba memberanikan diri meraba-raba wajahku sambil bercermin. Mataku terbelalak saat melihat pantulan anak kecil yang kulihat di cermin. Apa ini? Kenapa aku jadi Tasya? Ini benar-benar gila. Aku ini adalah mahasiswa kedokteran. Kenapa sekarang aku jadi anak SD? Dan lebih parahnya lagi anak SD-nya perempuan. Sejenak aku coba menenangkan hatiku, akan tetapi anak kecil itu tak membiarkanku. Dia dengan kuat menarikku sampai keluar dari kamar. "Mbak Tasya, cepetan mandi. Katanya mau berangkat sekolah. Suruh ibu yang tadi." Sekarang aku ingat. Ibu itu adalah ibunya Tasya, dan anak laki-laki itu adalah adiknya Tasya. Duh, kenapa aku bisa jadi Tasya sih? Dengan perasaan canggung, ku coba untuk bersikap seperti Tasya. Aku nggak tahu sih, Tasya itu gimana anaknya kalau di rumah. Ibunya pasti akan khawatir jika tahu aku ini bukanlah anaknya. "Mbak Tasya, kok bengong? Buruan mandi," suruhnya. Aku pun mengangguk dan mulai menjalankan perintah yang ibunya Tasya berikan. Aku pun mulai berjalan dan memasuki kamar mandi. Ada rasa malu yang kurasakan saat berada di dalam sana. Gimana ini? Jika aku mesti mandi menggunakan tubuh ini, itu artinya aku akan melihat tubuh Tasya. Aku meyakinkan diriku bahwa aku bukanlah pelaku pedofil. Sambil memejamkan mata, aku mulai melepas piyama yang melekat di tubuhku. Biarpun tubuh ini hanya seorang anak kecil, tetap saja aku tak berani melihatnya. Apalagi untuk melirik ke area yang berada di bawah sana. Ini gila, ini beneran Tasya, batinku saat melihat pantulan diriku di depan cermin yang berada di kamar. Ada sedikit rasa ngeri saat merasakan sesuatu di bawah sana yang kini terasa tak ada apa-apa lagi yang bergelantungan. Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Sekarang ini aku adalah Tasya. Belum selesai memikirkannya, kini aku dihadapkan pada satu set seragam SD. Oh tidak, haruskah aku mesti memakai ini? Pikirku saat memegang celana dalam dengan motif bunga. Memang agak geli sih, tapi aku coba menghilangkan pikiran itu dan mulai memakainya. Setelah melepaskan handuk, ku mulai dengan memakai minisat dan celana dalam. Rasanya lucu sekali melihatku memakai pakaian anak perempuan. Tapi mau gimana lagi, tubuh ini memang anak perempuan. Setelah selesai dengan pakaian dalam,
Aku lanjut memakai kemeja putih dan rok merah panjang. Berbeda sekali dengan zamanku dulu. Rok anak SD zaman sekarang memang desainnya panjang sampai ke mata kaki. Dan begitu semuanya sudah kupakai, aku kembali bercermin sambil mengikat rambut. Aku bisa melihat sosok Tasya yang rapi dan manis. Penampilanku sangat mirip seperti Tasya yang biasa. Lucunya sosok yang biasa kulihat itu sekarang adalah aku. Setelah beberapa menit bercermin, kini aku telah siap untuk menjalani kegiatan sebagai Tasya. Aku pun mulai keluar dari kamar untuk sarapan bersama dengan keluarganya Tasya. Sedikit demi sedikit, aku berusaha berbaur dengan mereka. Aku mencoba menjadi Tasya yang mereka kenal. Meskipun aku gak tahu apakah sandiwaraku ini sudah benar. Tak hanya kepada keluarganya saja, hal serupa juga kulakukan di lingkungan sekolah. Aku cukup tahu Tasya itu anaknya gimana saat di sekolah. Jadi aku terpaksa harus bersandiwara sampai aku tahu apa yang sebenarnya terjadi padaku dan Tasya. Singkat cerita, ketika memasuki jam pelajaran, terlihat beberapa KKN memasuki kelas ke-6. Dimas terkejut saat melihat salah satu KKN yang rupanya adalah dirinya sendiri. Ia makin terkejut saat melihat dirinya yang kini telah berdiri di hadapannya. "Ikut aku." Dimas yang sesungguhnya menarik Tasya keluar dari kelas. Mereka berdua memilih tempat sepi untuk bicara. "Ini beneran Tasya?" tanya Dimas sambil menatap pria yang ada di depannya. Tasya yang berada di tubuh Dimas mengangguk. "Iya kak, ini aku." Selama beberapa menit, mereka berdua saling memandangi satu sama lain. Mereka sama-sama bingung dengan pertukaran yang menimpa mereka. Tasya merasa takut. Ia tak tahu mesti bagaimana. Ia sangat rindu dengan ibu dan adiknya. Sementara Dimas yang lebih dewasa dari Tasya coba menenangkannya. "Jangan sedih. Kakak akan coba cari cara untuk mengembalikan tubuh kita." "Tak perlu kak. Aku malah bersyukur bisa berada di tubuh kakak." Di luar dugaan Tasya ternyata menerima pertukaran ini. Dimas yang mendengarnya tercengang. Tasya kemudian meraih dagu Dimas. "Aku senang bisa menjadi Kak Dimas. Dengan begini, aku bisa memiliki kakak selamanya." "Apa maksudmu?" Dimas masih bingung. Tasya melanjutkan aksinya. Kini wajahnya telah berada di depan Dimas. "Aku menyukaimu kak. Karena itu, aku akan memakai tubuh ini untuk mencintaimu. Aku tahu ini memang gila. Tapi tak apa asalkan kita bisa terus bersama." Di luar dugaan, Tasya dengan penuh percaya diri mencium bibir Dimas. Dengan segera Dimas mendorong Tasya menjauh. "Kamu gila. Aku nggak mungkin melakukan itu. Tasya, sadarlah. Tubuhmu itu adalah milikku." "Aku sadar kok kak. Lihat saja, dengan menjadi kamu aku pasti bisa mendapatkanmu," tegas Tasya. Setelah mengatakan itu, Tasya segera pergi meninggalkan Dimas. Sorry guys, ceritanya bersambung. Nantikan kelanjutan cerita ini hanya di Harajuku Network. Dan pastikan kalian udah join ke member untuk bisa menonton video menarik lainnya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Yang belum, yuk pencet tombol subscribe atau gabung di bawah video ini. Kalau udah kuucapkan terima kasih. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye.